Perjuangan untuk mempertahankan wilayah kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia merupakan kewajiban bagi setiap anak bangsa yang tak bisa ditawar lagi. Perjuangan bangsa atas hal ini kini tengah diuji di kawasan Laut Cina Selatan yang kini tengah dipersengketakan oleh negara Tiongkok. Berbagai upaya persuasif, diplomatik maupun hukum kini tengah ditempuh pemerintah Indonesia di kancah internasional agar kawasan perairan Kepulauan Natuna tetap menjadi bagian dari NKRI. Perjuangan bangsa Indonesia mempertahankan setiap jengkal wilayah kedaulatannya belakangan ini kembali diuji. Dalam sengketa wilayah di area Laut Cina Selatan, Indonesia adalah salah satu negara yang turut terseret ke pusaran konflik. Betapa tidak, kawasan Kepulauan Natuna dan perairan di sekitarnya yang merupakan bagian dari kedaulatan Indonesia kini secara sepihak diklaim oleh negara Tiongkok sebagai bagian dari wilayah mereka. Tak hanya wilayah Indonesia, wilayah perairan Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Brunei juga turut dicaplok. Klaim Tiongkok ini didasari oleh Nine Dash Line atau 9 garis imajiner yang terputus-putus yang menandai batas wilayah negara Tiongkok yang dibuat berdasarkan pertimbangan historis. Batas ini dibuat secara sepihak oleh Tiongkok tanpa melalui Konvensi Hukum Laut Internasional di bawah PBB atau UNCLOS 1982. Padahal Tiongkok tercatat sebagai negara yang ikut menandatangani UNCLOS 1982. Atas klaim inilah kapal-kapal Tiongkok lantas merasa memiliki hak untuk beraktivitas di kawasan Laut Cina Selatan guna menguasai dan mengeksplorasi sumber daya di kawasan ini yang sesungguhnya merupakan hak beberapa negara ASEAN seperti Vietnam, Filipina, Malaysia, Brunei, dan Indonesia. Tentu, klaim Tiongkok ini ditolak mentah-mentah oleh Indonesia. Indonesia berkeyakinan cara Tiongkok dalam mengklaim batas wilayah negara mereka sama sekali ilegal karena melanggar hukum laut internasional yang ditetapkan PBB. Tiongkok merupakan salah satu parti dari UNCLOS 1982. Oleh karena itu, merupakan kewajiban bagi Tiongkok untuk menghormati implementasi dari UNCLOS 1982. Yang keempat, Indonesia tidak pernah akan mengakui Nine Dash Line, klaim sepihak yang dilakukan oleh Tiongkok yang tidak memiliki alasan hukum yang diakui oleh hukum internasional, terutama UNCLOS 1982. Berdasarkan UNCLOS 1982, suatu negara memiliki kedaulatan atas perairan yang membentang 12 mil laut dari wilayahnya. Kemudian, adanya kontrol eksklusif atas kegiatan ekonomi yang berjarak 200 mil laut. Zona ini disebut sebagai Zona Ekonomi Eksklusif atau ZEE. Dengan dasar ini, maka Indonesia memiliki hak atas Laut Natuna. Kini, guna memperjuangkan hal ini melalui cara damai dan legal, pada 26 Mei 2020 lalu, Indonesia mendaftarkan kembali haknya atas perairan Natuna ke PBB. Hal ini dilakukan sebagai langkah menangkis klaim Tiongkok di kawasan Laut Cina Selatan. Tim Liputan Berita 1.